Tujuan TNI dipersada bunda pertiwi untuk umat bangsa di seluruh dunia. TNI mengangkatkan jasa. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras nih jawab salamnya. Kita ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong yang semangat. Kan kita jadi semangat nih ya nggak? Ya dong. Sebelumnya di sini udah pada kenal kita belum? Masa sih nggak pada kenal? Jadi kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Katrin Nurkofian dan ini rekan saya bernama Sabrina Rahmadania Putri. Kami berasal dari PMR Wira SMA Negeri Batu Raden. Kan kita di sini mau diskusi nih ya. Masa tempat duduknya berantakan gini sih? Kan nggak enak. Kita setting tempat duduk dulu ya. Kita duduk setengah lingkaran. Nah, kan enak kalau udah duduknya gini nih. Pasti pernah mendengar sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak Sayang, tak sayang maka tak. cinta. Jadi kita perkenalan dulu ya dari kamu yang sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Rahma. Hai Rahma. Perkenalkan, nama saya Putri. Hai Putri. Perkenalkan, nama saya Alia. Hai Alia. Perkenalkan, nama saya Eka. Hai Eka. Perkenalkan, nama saya Pradita. Hai Pradita. Perkenalkan, nama saya Laila. Hai Laila. Nah, kan kita udah saling kenal nih, kan jadi makin enak ya buat diskusi. Jadi, di sini tuh kita akan menyampaikan materi nafsa. Ada yang tahu nafsa itu apa? Jadi, nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa juga biasa disebut dengan kata narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya. Secara umum, pengertian nafsa adalah semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral, diminum, dihisap, dihirup, dan disedot maupun disuntik dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikologis dan kesehatan serta menimbulkan kecanduan. Penyalahgunaan nafsa pada umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu kita yang sangat tinggi, yang kemudian menjadikan kita sebuah kebiasaan. Dari sebuah kebiasaan itulah seseorang menjadi seorang pecandu nafsa. Selain itu, penyalahgunaan nafsa juga bisa dipicu karena adanya masalah dalam hubungan atau dia berteman dengan seorang pecandu nafsa lainnya. Nah, untuk penyebab penyalahgunaan nafsa bisa dicontohkan seperti dia berteman dengan seorang pecandu nafsa, dia memiliki masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, sosial, atau seksual, termasuk hubungan sedarah.
dan dia memiliki masalah dengan keluarga, teman, kerabat, ataupun pasangannya. Kalian tahu nggak sih, ada beberapa fase yang dialami seseorang setelah menggunakan nafsa, yaitu selalu gagal saat mencoba untuk berhenti menggunakan nafsa. Muncul kebiasaan untuk selalu memastikan bahwa nafsa masih tersedia. Keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus setiap hari atau beberapa kali dalam sehari. Wah, pada loyo banget nih, udah pada nggak semangat. Kita permainan dulu ya. Setuju nggak? Nanti jadi kita akan permainan apa Kakak Sabrina? Udara, darat, laut. Ada yang tahu permainannya? Tahu. Jadi nanti saya bilang gini, udara, darat, laut, udara, darat, laut. Nanti saya nunjuk, misal saya nunjuk ke Alia. Nanti misal kalau saya bilang udara, nanti Alia bilang atau menyebutkan nama hewan yang ada di udara. Kalau misal Alia bilang darat, Alia menyebutkan nama hewan yang ada di darat dan seterusnya. Bisa dipahami kan? Bisa. Kita mulai ya. Udara, darat, laut, 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 udara, darat, darat. 1, 2, 3, 4. Ya, kasih tepuk tangan dong. Lagi ya, kita lagi ya. Udara, darat, laut, 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 udara, darat, laut. Ikan. Ya, kasih tepuk tangan dong. Jadi kita lanjut materi ya. Penggunaan nafsa memiliki dampak yang berbahaya bagi tubuh kita. Dampak tersebut dibagi menjadi 3, yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosial, dan ekonomi. Dampak fisik, gangguan pada sistem syaraf, contohnya kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Gangguan pada kulit, contohnya penahanan, bekas suntikan, dan alergi. Dapat terinfeksi virus HIV dan AIDS akibat pemakaian jarum suntik secara bersama-sama. Untuk dampak selanjutnya yaitu dampak psikologis. Bisa seperti berpikir tidak normal, selalu berperasaan cemas, tubuh selalu membutuhkan efek yang diinginkan, dan dia mengalami ketergantungan atau selalu membutuhkan obat. Dan yang terakhir, dampak sosial dan ekonomi. Gangguan mental, antisosial, dan asusila dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadikan beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan suram. Kak Katrin, ada contoh nggak dari materi yang kita jelaskan biar diperjelas? Ada nih, bentar ya. Wah, soda buat apa nih? Bisa dibayangkan ini adalah tubuh kita. Dan ini adalah narkoba atau obat-obatan lainnya. Sabrina minta tolong bukain dong. Oke. Tunggu, jangan dibuka. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jika tubuh seseorang tidak dapat menerima efek dari obat tersebut, maka salah satu organ tubuh kita akan rusak. Karena itu, tubuh kita akan mengeluarkan sebuah cairan. Cairan tersebut seperti busa. Busa tersebut mengandung sebuah kandungan dari obat tersebut dan racun. Akibatnya akan menyebabkan kita sebuah kematian. Selain kematian, dapat menyeret kita ke dalam penjara. Udah paham belum nih?
terus yang cara mencegah. Iya. Untuk mencegah cara nafsa sendiri dicontohkan seperti tanamkan nilai-nilai agama sejak dini, fokus pada hal positif, mencontohkan hal yang baik, ciptakan keharmonisan keluarga. Kenalilah hubungan teman-teman, bangun ikatan emosional, selesaikan masalah dengan cepat. Jadi dari materi yang kita sampaikan, kita akan ada sesi tanya jawab nih. Nanti kita akan tanya sesuatu ke kalian, nanti kalian jawab ya, tunjuk tangan. Kalau misalnya nggak ada yang tunjuk tangan, nanti kita tunjuk. Oke? Oke. Apa penyebab penyalahgunaan nafsa? Ada yang tahu? Yang bisa angkat tangan ya, kita kasih hadiah loh. Saya Apa? mengalami masalah ekonomi. Ya betul, Kasih tepuk tepuk tangan dong. Kamu aja. Ada yang tahu lagi? Pertanyaan selanjutnya ya. Gimana nih cara mencegah seseorang tidak menggunakan nafsa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Fokus dalam hal yang positif. Ya, Ya, benar. betul. Kasih tepuk tangan dong. Ada yang tahu lagi? Membangun ikatan emosional. Ya, Ya. betul. Tepuk tangannya mana? Kan tadi kita udah tanya nih ke kalian. Sekarang giliran kalian dong tanya ke kita. Ya nih, ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa? Jenis-jenis narkoba itu ada apa saja? Jenis-jenis narkoba contohnya seperti sabu, ganja. Rokok. Paham? Paham? Ada lagi? Apa sih sanksi buat pengguna narkoba? Rehabilitasi dan penjara. Penjara minimal 4 tahun atau dia dapat hukuman mati. Hadiah. Udah paham? Dari materi yang tadi kita sampaikan nih, apa sih kesimpulan yang dapat kita peroleh? Jadi kita tidak boleh mengonsumsi narkoba karena narkoba itu tidak baik untuk kita. Ya, Ya, benar. benar. Kasih tepuk tangan dong. Jadi dari kesimpulan yang kami sampaikan yaitu pada intinya narkoba bukanlah suatu hal yang baik untuk kita konsumsi. Narkoba bukanlah suatu barang atau benda yang dapat menyelesaikan masalah kita dengan mengkonsumsinya. Justru akan menyebabkan masalah dan merusak masa depan kita. Janganlah kalian sesekali mengkonsumsi narkoba. Narkoba hanya boleh dikonsumsi dengan pengawasan dari dokter. Jadilah generasi yang terbebas dari kata narkoba. Karena waktunya udah mau habis nih, jadi kita cukupi sampai di sini dulu ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf ya. Dimaafkan ya nih? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.